Ya, salam matematika. Berjumpa bersama saya, Cayo Ardi. Kali ini kita akan membahas tentang statistika, khususnya untuk menentukan mean atau rata-rata data berkelompok. Rumus dari mean data berkelompok sendiri itu dirumuskan sebagai X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI/XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, di mana X bar ini adalah rata-rata, kemudian XI-nya nilai tengah dari kelas ke I, kemudian FI itu frekuensi kelas ke I, kemudian N banyaknya kelas. Nah, langsung saja kita akan belajar bagaimana cara menentukan mean data berkelompok. Contoh soalnya seperti ini soalnya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata, maka kita perlu mencari titik tengah dulu yang pertama. Cari titik tengahnya atau ini adalah XI-nya. Kemudian yang di sini FI. XI atau nilai tengah, ini nilai tengah dari kelas. Ini kan 45 sampai 49. Maka nilai tengahnya itu adalah 47. Kemudian nilai tengah dari ini 50 sampai 54. Nah, maka nilai tengah atau titik tengahnya itu adalah 52. Kemudian berikutnya di kelas yang ketiga 55 sampai 59, nilai tengah atau titik tengahnya itu adalah 57. Kemudian 60 sampai 64 di kelas yang keempat, titik tengahnya 62. Kemudian 65 sampai 69 di kelas yang kelima, itu titik tengahnya 67. Kemudian di kelas yang terakhir 70 sampai 74 itu titik tengahnya itu adalah 72. Nah, kemudian kita cari FI/XI atau frekuensi kita kalikan dengan titik tengah. 4 dikali 47 maka hasilnya adalah 188, kemudian 8 dikali 52 416, kemudian 15 dikali 57, 855. Kemudian 10 dikali 62, 620. Kemudian 7 dikali 67, 469. Kemudian 4 dikali 72, 288. Setelah kita mencari titik tengah, kemudian kita mengalihkan antara frekuensi kelas ke I dan kemudian mengalihkan dengan titik tengah kelas ke I, nah, maka kita bisa memasukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya tadi adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N FI/XI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, apa sih sigma FI/XI? I sama dengan 1 sampai N. Nah, sigma ini adalah jumlahan. Jumlahan dari kelas ke I sampai kelas ke N. Maka ini dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini. Ya, ini semuanya kita jumlahin. Maka menjadi 188 ditambah 416 ditambah 855 ditambah 620 ditambah 469 kemudian ditambah 288. Nah, kemudian dibagi sigma FI. I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini berarti frekuensi ya ini dijumlahkan. Nah, maka menjadi 4 ditambah 8 ditambah 15 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 4. Nah, maka
Hasilnya adalah 2836 dibagi dengan 48. Nah, maka hasilnya adalah 59,08. Nah, ini adalah rata-rata atau mean dari data berkelompok dari soal yang disajikan. Nah, ini soalnya berupa mencari mean atau rata-rata di mana tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya sudah diketahui. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan mean data berkelompok, tetapi soalnya itu dari histogram. Nah, ini saya punya contoh soalnya. Ada satu soal seperti ini, di mana ini diketahui sebuah histogram. Ya, kita buat dulu tabel distribusi frekuensi data berkelompoknya. Data berkelompok. Ya, di mana ini nilai, kemudian frekuensi. Oke, yang pertama nilainya dulu. Nah, di sini kita lihat 41,5, kemudian 48,5, dan seterusnya. Nah, kita perlu tahu bahwa yang di dalam histogram ini adalah, kalau di kelas pertama ini adalah tepi bawahnya. Nah, maka ini rentangnya atau interval kelasnya itu dimulai dari 42 sampai dengan 48. Ini di kelas pertama. Jadi saya tuliskan 42 sampai 48. Kemudian berarti di kelas yang kedua 49. Nah, ini adalah tepi bawah kelas kedua. Berarti menjadi 49 sampai dengan 55. Nah, ini tepi bawah kelas kedua, ini tepi atas kelas pertama, kelas kedua. Nah, sekaligus ini juga menjadi tepi bawah kelas ketiga. Nah, maka ini yang di kelas yang ketiga berarti 56 sampai 62. Kemudian 63 sampai 69. Kemudian 70 sampai 76. Nah, frekuensinya kita lihat yang ada di sini. Di kelas pertama adalah 8. Kelas kedua, maka ini kelas pertama, kedua, ketiga, 4, 5 gitu ya. Berarti ada 5 kelas. Kelas pertama itu frekuensinya 8, kelas kedua itu 10. Kemudian kelas ketiga 15. Kemudian kelas keempat 12. Kemudian kelas kelima 5. Nah, setelah itu kita nyari XI-nya atau titik tengahnya dari kelas. Ini kan 42 sampai 48. Berarti titik tengahnya 45 gitu ya. Tengah-tengahnya. Kemudian di kelas kedua ini berarti berapa? 52. Kemudian di kelas yang ketiga berarti berapa nih? 59. Kemudian kelas keempat berarti 66. Kemudian kelas kelima berarti 73. Kemudian setelah itu kita nyari FI, XI. Atau frekuensi kita kalikan dengan XI. Di kolom kedua kita kalikan dengan kolom ketiga. 8 kali 45 berarti 360.
kemudian 520, ini 10 kali 52, kemudian 15 dikali 59, berarti 885, kemudian 12 kali 66, 792, 5 kali 73, 365. Nah, kemudian kita cari sigma FIXI-nya. Ini kita jumlah, ini juga. Ini frekuensinya kita jumlahkan berarti ada berapa? 8 tambah 10 tambah 15 tambah 12 tambah 5. Ada 50 ya. Ya, kemudian sigma ini adalah sigma FI. Kemudian ini sigma FIXI. Nah, ini berapa? 360 ditambah 520 ditambah 885 ditambah 792 ditambah 365. 32 ya 2922. Nah, kemudian setelah ini kita cari rata-ratanya atau X-bar. Nah, ini sesuai dengan rumusnya adalah sigma FIXI dari I sama dengan 1 sampai N dibagi sigma FI. I sama dengan 1 sampai N. Nah, ini sigma FIXI-nya adalah 2922. Kemudian dibagi sigma FI itu 50. Nah, maka kita dapatkan rata-ratanya adalah 58,44. Nah, ini. Sehingga rata-rata dari histogram atau dari data yang tersaji dalam bentuk histogram ini adalah 58,44. Jadi kita sudah bisa bagaimana menentukan min data berkelompok. Yang pertama tadi adalah dari soal yang sudah diketahui tabel distribusi frekuensinya, kemudian kita mencari min atau rata-ratanya, kemudian kita menentukan data min, data berkelompok dari histogram. Ya, demikian pertemuan untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar matematika, tetap semangat. Terima kasih.